Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang sangat kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita malam ini. Dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di Masjid Jami' Hasanuddin Sabihis Marabbika A'la. Bapak Ibu, kita bermohon betul kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lalui benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita benar-benar bermohon, berharap, berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Dan Bapak Ibu, kami melihat pemandangan yang luar biasa malam ini, ramainya kita Bapak Ibu. Kami bermohon betul kepada kita semua untuk istiqomah, untuk selalu meramaikan setiap agenda dakwah yang ada di masjid kita ini. Yakinlah Bapak Ibu, luar biasa pahala yang Allah janjikan bagi orang yang hadir di majelis ilmu. Sebelum hadir Bapak Ibu, kita melangkahkan kaki kita satu langkah menambah pahala, satu langkah lagi menggugurkan dosa. Itu proses jalan kemari Bapak Ibu. Ketika kita hadir mendengarkan kajian majelis ilmu di Bapak Ibu, yakinlah para malaikat menaungi kita Bapak Ibu. Dan tidak hanya menaungi kita, para malaikat itu mendoakan kita, memohon kepada Allah agar semua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka besar sekali majelis ilmu ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang telah Allah janjikan, setiap fadilah majelis ilmu benar-benar menjadi milik kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, malam ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga Bapak Ibu, ayat 133. Ini sering kami katakan Bapak Ibu, di luar biasanya kita umat Nabi besar Muhammad SAW. Para nabi Bapak Ibu untuk meyakinkan umatnya Allah bekali dengan mukjizat. Ada mukjizat tongkat bisa berubah menjadi ular, tongkat bisa membelah lautan Bapak Ibu. Banyak lagi mukjizat-mukjizat yang Allah titipkan kepada para nabi untuk meyakinkan kaumnya. Dan dari seluruh mukjizat itu Bapak Ibu, mukjizat terhebat, terbesar adalah Al-Quran Bapak Ibu. Lebih hebat mukjizat Al-Quran ini daripada tongkat Nabi Musa Bapak Ibu. Dan alhamdulillah mukjizat yang hebat ini ada dekat kita Bapak Ibu. Maka sangat merugi kita yang menyaksikan betul mukjizat terhebat ini, tapi kita tidak bisa hebat dengan Al-Quran Bapak Ibu. Karena jaminan mutu, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang sukses. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan seketiknya pun, petunjuk bagi orang yang sukses.
sukses. Takwa itu sukses Bapak Ibu ya. Kalau orang bertakwa, suksesnya dunia berlanjut ke surga Bapak Ibu. Makanya kalau ingin sukses kita, terapi diri kita, hidupkan diri kita sesuai yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan malam ini Bapak Ibu, yang kami ingin mengajak kita surah Ali Imran ayat 133. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Allah memulai dengan kalimat wasarimu. Kata Allah Bapak Ibu, capeklah, bersegeralah. Capeklah Pak, capeklah Ibu, dan tunggu-tunggu Julai. Itu kalau bahasa awalnya Bapak Ibu. Nak main-main, Allah harus penting Allah memakai kalimat ini. Wasarimu, dan bersegeralah kalian, capeklah, jangan tunggu-tunggu Julai. Maka Allah suruh capek loh. Bandak suruh Allah tunggu Bapak Ibu. Dibilang amalkan Bapak Ibu, langsung kini diamalkan. Nah, setelah kami menyampaikan ini, kami langsung amalkan ini. Bapak Ibu semua yang sudah mendengarkan ini, langsung amalkan. Karena redaksinya seperti itu. Wasarimu, capeklah oi, segeralah, jangan tunggu-tunggu Julai. Apa sebabnya Allah mengizinkan itu Bapak Ibu? Karena awak akan mati Bapak Ibu. Awak akan mati bana leh. Awak nak tahu jawab mati. Awak kini antri menuju sakratul maut. Seperti kita melihat antri di karcis, antri makanan, apa awak datang tu? Antri beli makanan. Awak salah pada deretan tu Bapak Ibu. Cuma waktu tak menyangka waktu deretan terakhir. Nah ada orang mikir awak deretan pertama Bapak Ibu. Maka Allah ingin awak yang Allah tahu. Awak lalai, acuk menyangka awak deretan terakhir. Bahkan ketika membawa kawan awak meninggal, ada pernah mendengar Bapak Ibu, kawan tu, ada kawannya meninggal, nyuntanglah kawan tu ke masjid untuk disalatkan. Tu mendalam waktu masuk ke kalangan dia Allah bantu orang tu, dia alhamdulillah benar meninggalnya sudah salat yang meninggal, dia tulis benar dan rusak rumah orang tu. Salat ke masjid ikut perbincangan orang tu tentang yang meninggal Bapak Ibu. Sudah tu salat berjamaah, orang tu salat jenazah, dan cerita tadi tu, dan mencari tuan orang meninggal hebat tu, tak satu salat je Bapak Ibu. Seharusnya kan Nabi tiba, kawan tu meninggal Pak. Kawan tu meninggal, diyakini orang soleh yang meninggal di Cinyo. Tapi Inyo Nabi tiba kalau kisah menyalahkan Bapak Ibu. Bapak tidak menyalahkan, Inyo menyangkut lampu mati di Bapak Ibu. Maka para lubana Allah ingin wasarium, cepatlah itu apa? Ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Tuhan kalian. Jadi Bapak Ibu butuh banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewa, jangan dulu malaikat maut sebelum dapat minta ampun. Maka Allah umumkan banyak. Bersegeralah ya Allah, minta ampunlah capek. Jadi jangan salahan Bapak Ibu. Allah ingin untuk awak bersegera, tapi awak santai, awak lalai. Dulu malaikat maut datang, sebelum awak minta ampun. Ini Bapak Ibu. Jangan salah Allah. Kalau Allah bertindak, Haidul Ikab mengikap kita dengan azab yang keras, dan salah Allah Bapak Ibu. Terlalu banyak warning Allah untuk awak. Di antaranya Al-Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, ampunan dari Tuhanmu untuk mendapatkan surga. Jadi Bapak Ibu, awak ke dunia Bapak Ibu untuk transit, untuk menentukan kamar sudah boleh kasarugo atau neraka Bapak Ibu. Karena Allah menginjil di ayat di surat yang sama, surat Ali Imran 185. Ayat Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa pasti mati. Konsekuensi hidup siap untuk mati Bapak Ibu.
Makanya Allah kecian kawakis Ali-Imran 133, bersegeralah kamu untuk ampunan Tuhanmu agar mendapatkan surga. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah mengatakan Ali-Imran ini, setelah Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti mati. Untuk pegangan ayat yang seperti itu Bapak Ibu, siapapun manusianya mempercayai, bahkan ateis, bapak ateis surah nak percaya Tuhan, tapi untuk kalimat yang seperti itu percaya orang ateis. Komunis Bapak Ibu percaya juga kullu nafsin za'iqatul maut, percaya juga tentang itu. Setiap yang berjiwa pasti mati. Bapak percaya juga nampak aja. Nampak orang itu mati, percaya dia. Cuman ayat berikutnya, orang beriman sudah percaya dia. Ayat berikutnya apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sungguh hanyalah akan disempurnakan pahala kalian pada hari kiamat. Itu awak kata itu Allah akan sempurnakan balasan di hari kiamat. Makanya penting Allah suruh wasari'u, bersegeralah kamu untuk ampunan Tuhanmu, untuk mendapatkan surga. Kenapa? Karena kita butuh surga, harus masuk surga Bapak Ibu. Dan Allah mengatakan di sini disempurnakan nanti di akhirat, dikeluarkan kesalahan-kesalahan Allah di dunia Bapak Ibu. Allah uji Allah azab itu seketik di akhirat disempurnakan nanti azab yang Tuhan Bapak Ibu. Untuk orang yang elok-elok nanti Allah sempurnakan balasan nanti di surga nanti Bapak Ibu. Dan Allah mengatakannya penting mana Bapak Ibu kita stabil biar ayat ini. Apa kata Allah di sini? Faman zuhziya 'anil nar wa dukhulil jannah faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa dukhulil jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, sungguh inilah orang yang beruntung. Orang yang beruntung apa Bapak Ibu? Yang matinya masuk surga, terhindar dari api neraka. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Karena sesungguhnya kehidupan dunia melainkan kesenangan yang memperdaya. Kalau bahasa waktu biamat Ibu, dunia itu kesenangan incak-incak. Tak sabananya Bapak Ibu incak-incak. Aku bodoh lah orang mencari yang incak-incak. Bodoh lah orang meninggal yang incak-incak. Makanya Allah sadar orang salah muka. Banyak dosa, maka Allah katakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Segeralah kamu minta ampun agar kamu masuk surga. Surga itu apa Bapak Ibu? Arduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, diberikan kepada orang bertakwa. Penting apa bersegera Bapak Ibu. Maka indah Bapak Ibu, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Bayangkan Bapak Ibu, sekadang itu surga dah dua di dalamnya pakai. Sekadang itu surga nak dua di dalamnya, anak malang waktu Bapak Ibu. Dan untuk masuk surga itu Bapak Ibu, ketika di dunia orang dan awak sekali di dunianya Bapak Ibu. Makanya beruntung mana awak yang masih hidup gini kok beruntung mana Bapak Ibu. Karena orang yang mati itu tak bisa wasari oleh dong. Tak bisa ada Bapak Ibu. Yang mati itu tak bisa diwasari oleh kelambe, peluit dan bunyi itu wasari oleh dong. Orang yang mati yang lalai itu aku ketika azan hayya shalah hayya falah dan salat mustajil. Ini apa yang salah Bapak Ibu. Allah suruh sambung silaturahmi hanya bercakap kata-kata bercakap. Itu matinya Bapak Ibu. Mati gini itu Bapak Ibu, Al-Quran mengincar taubat ya Bu. Al-Quran nyampe orang yang mati, yang tak sholat tua, yang menuntut tua silaturahmi, matinya, ini taubatnya, tapi taubatnya dari mulut Bapak Ibu.
Tobat itu hanya ada ketika di dunia Bapak Ibu. Maka Allah kecil masa itu. Jadi beruntunglah ibu-ibu, bapak-bapak, untunglah dia masih hidup. Itulah kedua orang untuk tobat. Ada mulai kini dan pernah ada bulan-bulan dan pernah bersedih-sedih. Apapun persoalan hidup kita Bapak Ibu, asal masih hidup itu nikmat. Camkan tuh Bapak Ibu. Karena ketika hidup kita bisa minta ampun. Dengan minta ampun inilah kita bisa memperoleh surga Bapak Ibu. Allah dikatakan di sini, "Ummatan lil muttaqin." Surga yang seluruh langit dan bumi itu Bapak Ibu diserahkan, diberikan kepada orang bertakwa. Maka malam ini Bapak Ibu kami mengajak dari kami dan semua pastikan kita adalah orang bertakwa Bapak Ibu. Karena setiap Jumat itu Bapak Ibu itu wajib disampaikan diajar dan seluruh kepada jemaah agar bertakwa. Maka kami sering juga kalau berubah kami sampaikan Bapak Ibu pastikan Bapak kaum ini semua pastikan adalah orang bertakwa. Sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita Bapak Ibu, besar pengalaman kita, kalau hari ini kita mati dan kita tidak bertakwa, malam dan malamlah hidup kita Bapak Ibu. Orang yang kaya raya Bapak Ibu, besar jabatannya, datang dia kasih karpet merah Bapak Ibu, tapi tidak sholat Bapak Ibu. Ketika dia melihat neraka apa katanya? Lebih baik saya jadi tanah saja. Dulu bangganya dia buka orang pintunya, rumahnya orang kilik, seorang orang kilik, motornya seorang orang kilik, diwarnai sajung-sajung orang ya. Kalau timbul di Bapak Ibu, kalau panu orang dua kali timbul, kalau je. Maaf kan turun kawasan terlalu kemudian soal yang besok saya turun bawa cek untuk menghormatinya. Itulah penghormatan orang kainyoa. Turun orang cek untuk siapa keluar saya nak. Nah ini yang hebat turun cek, turun cek. Kalau kurang cek, turun cek itu penghormatan orang kainyoa. Kan sukses ya kan. Tapi kalau tidak salah Bapak Ibu, nanti kau yang menjadi aku, yang minta aku biar aku menjadi tanah sen. Itu yang bayangkan Bapak Ibu. Kau dia bersyukur gini kok. Yang itu bersyukur. Jadi aku persoalan kalau ada itu kurang nyaman dari suami, apa kurang nyaman dari istri, kurang nyaman dari tetangga, atau pada sakit-sakit, syukuri saja Bapak Ibu. Kalau masih itu gitu, karena Bapak Ibu Allah bisa buat Allah lebih parah bagian dan bagian. Itu untungnya Bapak Ibu yang membaca ayat itu sadar Bapak Ibu kurang yang mati itu, itu tak bisa sementara Bapak masih. Jadi Allah mengatakan Bapak Ibu, Allah akan berikan surga itu kepada orang bertakwa. Di ayat berikutnya Allah gambarkan ciri-ciri orang bertakwa. Itulah kami Bapak Ibu semua coba rasakan apakah ciri-ciri orang bertakwa yang ada di ayat berikutnya ada pada diri kita. Apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang berinfak dalam waktu sempit, dalam waktu lapang, waktu senang, walaupun waktu susah atau waktu sempit. Jadi Bapak Ibu mulai kini awak lain ganti hari Bapak Ibu bawa infak. Bawa infak Bapak Ibu karena infak itu kandung yang bertakwa. Bawa infak Bapak Ibu kalau Allah dengan cek kuasa capek apa, capek lemu, ampun Allah. Capek apa, capek lemu infak lah. Di setiap hari infak Bapak Ibu terserah kalau infak beserta pia kuliah nanti pia kuliah dipastian lebar ganti hari awak infak Bapak Ibu. Jadi kalau menikah awak hari itu awak lakukan infak sebelum menikah. Kenapa awak biasa tiap hari infak? 1.000 rupiah jadinya barang lagi awak infak. Kami pernah baca Bapak Ibu ada seorang Bapak Ibu boleh diamalkan ini. Dia kalau misalnya hari Senin ini hari Selasa ini nyonya guru harian ya. Tapi gajinya hari Selasa itu 100.000. Junian besok dia infak 2,5% dari yang sudah biasa sehari. Itu ini sih mengukur dirinya. Kalau yang zakat itu kan 2,5% kalau lah cukup hisapnya kan. Ini tidak sama zakat. Ini guru harian 1.000 aja seharinya. Tapi dia kecil yang ditekankan mana dirinya. Barang yang PPT sehari itu hari besoknya infak 2,5%. Hari itu dapat 100.000,
besoknya infak 2.500. Kan enak sangat besar kan? Kalau nyoba bet 200.000 hari itu, besoknya 5.000 infak. Itu nyoba kodi Bapak Ibu. Tanpa Allah berkehendak, Allah mengizinkan orang berinfak menjadi tujuh lakuin, dan Allah bisa habis pada itu terbukti dia Bapak Ibu. Awalnya nyoba niatnya itu saja, akhirnya Bapak Ibu Allah takdirkan kayu rayu Bapak Ibu. Dia orang kalau ingin mengamalkan pulau makan pada itu. Tapi kalau 1.000 sehari kan itu bisa infakkan itu. Nah kalau mereka 1% salah, untuk berniaga barang berapa sehari itu bisa 1%. Tapi 1.000 gaji hari itu bisa 1.000. Mudah-mudahan orang dia aku ya Allah 1.000 bisa ya Allah. Aku mendengar firman dia Ustaz menginjil bisa dijamia asal Allah. Ketika Selasa dia menginjil bahasa ilmu capek lah dan tidak boleh infaklah. Nah aku sejak mendengar ya Allah aku bagi infak umpaya ibu ya Allah aku infak 1.000 sehari. Yakinlah Bapak Ibu kalau beli kerajaan insya Allah dipernipikan doa bahagia Bapak Ibu. Tidak akan kurang-kurang ini itu digaransi di Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berinfak baik di waktu senang maupun di waktu susah. Kemudian apa lagi? Wal kaziminal ghaiza, dan orang-orang yang menahan kemarahannya. Jadi Bapak Ibu, awalku seluruhnya Allah desain Allah lengkapkan dengan nafsu Bapak Ibu. Awal keparaku ada paraku itu Bapak Ibu. Orang yang mengharapkan surga dimulai kini Bapak Ibu terapi dari oleh dan para wujuh lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena salah satu orang yang takwa itu yang akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu adalah para Bapak Ibu. Jadi penduduk surga itu tidak para Bapak Ibu. Kan kami pernah nyampaikan itu kan sepakatlah kita ini adalah penduduk surga yang masih berada di dunia. Ucapkan Allah mudah-mudahan PD itulah awal Bapak Ibu kami Bapak Ibu semua katakan perlu ucapin tunjuk ucapin itu kamu adalah penduduk surga yang masih berada di dunia. Dan salah satu ciri penduduk surga itu mampu menahan amarahnya. Artinya Bapak Ibu kalau ketika kamaraku karena mampu penduduk surga itu mampu menahan amarah. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kaji-kajian itu memang Allah aja suruh juga Bapak Ibu dan para buah. Kalau watak para buah Bapak Ibu baluntua manawa, baluntua ulang rumawa, baluntua mudawa Bapak Ibu. Tanya lah itu pun di rumah bedo, kajian kau dah tu. Kalau aku nak perahu sana tidak, pasti sana nantinya Bapak Ibu. Sia-sia orang lain sebut dalam parabola Bapak Ibu. Bahkan orang parabola sudah sebut dalam parabola. Ada orang parabola, ada sebut dalam parabola Bapak Ibu. Namun itulah parabola dan parabola Bapak Ibu. Ada mulai kini orang dia diriwa untuk jadi parabola. Kemudian apa lagi kata Allah di sini Bapak Ibu? Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Jadi Bapak Ibu, orang seluruh itu Pak maaf Bapak Ibu. Jadi kue apapun, sabar apapun kesalahan Bapak Ibu mampu dimaafkan. Nah, lain model itu Ibu. Lain model itu Bapak. Lain, kalau lain selalu mah. Kami pernah mencari ampun Rasulullah mungkin memaafkan ya. Sebenarnya kesalahannya yang punya permalukan ampun kurang banyak. Zalim juga mau maafkan. Tapi kalau ia minta maaf, kamu maafkan. Ada juga itu Bapak Ibu, egonya. Ampun tak minta maafkan kan? Tapi kalau ia minta maaf, kamu maafkan. Nah itu adalah Rasulullah Bapak Ibu. Rasulullah itu memaafkan kesalahan manusia. Bagaimana maafkan Bapak Ibu? Karena ini Rasulullah. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang yang biasa toyo di usahanya misalnya Bapak Ibu, contoh salah. Ini kita meninggal orang lain. Nah, meninggal orang lain, si pun tidak tahu mana toyo. Dia tahu, kadang-kadang tahu dia tahu yang dia di mama separuh.
Mama itu memakai aku itu. Tahu juga Bapak Ibu. Ini kisah. Ini sambil itu orang yang bisik-bisik ada orang. Singgunya ada berhubungan dengan mamanya. Dua hilang Bapak Ibu, atau hilang mama hilang. Kalau orang serupa, ini memaafkan mamanya, ini tapi serupa Bapak Ibu. Kalau orang memaafkan itu, orang memaafkan tanda penduduk surga. Para harago tanah hanya mama Bapak Ibu. Tanah hijau hanya ambil di mama itu untuk miliar atau misalnya. Serupa para harago Bapak Ibu. Itu makanya berapapun nilai harta kita diambil oleh orang lain, kita mampu memaafkan karena surga lebih mahal daripada harta itu. Sampai ketika itu kita Bapak Ibu harus itu dapatkan Bapak Ibu. Mulai gini, jangan ada lewat dan putih hubungan itu siapapun. Pastikan dari waktu siapapun manusianya kita mampu berdebat tangan dengannya. Mulai gini, catat ikutan doa dan siap orang-orang yang ikutan berhubungan. Catat namanya bisul akan dapat cincin. Karena wasari segeralah telepon sekali. Telepon udah dalam acara itu. Ya, dalam acara itu dah. Bisul anak kalau salah maafkan ya dah. Kasihan itu. Kasihan pun kalau salah, kami minta maaf. Jadi kalau meninggal maka itu perhatianlah ketika orang meninggal. Kan ini kasihan. Kau jenazah orang meninggal, Fulan bin Fulan lah meninggal. Kalau ada salah-salahnya mohon dimaafkan. Dari maafkan Bapak Ibu, lain, kan? Hatinya lain Bu. Apa kulanya lain? Hatinya tak boleh. Makanya kita pribadi Bapak Ibu pastikan siapapun yang pernah mengenal kita tidak usah hubungan dengan Bapak Ibu. Pastian Bapak Ibu, kalau memang ingin satu pastian mana rasuah. Kalau ada turun atau selesai malam pun juga selesai Bapak Ibu. Kalau malam itu sendiri sudah ada dulu Bapak Ibu. Malam itu sudah selesai, langsung telepon orang yang baru hubungan itu minta maaf, saya minta maaf. Kemudian apa lagi kata Allah di sini Bapak Ibu? Bahwa Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi Bapak Ibu, Allah bukan tujuh orang elok. Bapak Ibu lihat tujuh orang elok. Kalau menantu yang dipilih menantu A, B, si A elok, si B elok, maka dia yang elok kan, A kan, amun disuruh Bapak Ibu. Jadi orang elok lawan. Ada orang elok itu Bapak Ibu, orang elok itu banyak hubungannya dengan Allah, itu elok. Itu banyak hubungannya sesama manusia. Ada orang hati. Ada Rasulullah Bapak Ibu, Rasulullah itu kalau berinteraksi dengan para sahabat Bapak Ibu, seluruh sahabat merasakan bahwa Rasulullah itu takut kayaknya. Sehingga ketika orang mengajar, saya yang paling takut di Rasulullah di antara sahabat namanya apa? Saya yang paling takut ke Rasulullah. Ali bin Abi Thalib mengajar kamu, orang paling takut. Umar bin Khattab orang paling takut. Bilal mengajar orang paling takut. Seluruh sahabat merasakan dia yang paling takut Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak membeda-bedakan. Siapapun sahabat yang merasakan kesan yang sama, Bapak Ibu. Nah itulah kurang penduduk surga itu Rasulullah. Lain sama itu barangnya status sosial orang itu tetap sama senyum Bapak Ibu. Jadi yang mereka senyum sesenti kadang kalau besok yang pulang sesenti dan boleh itu Bapak Ibu. Kemudian apa kata tadi sini Bapak Ibu? Isa jam 19:22. Ya, Bapak Ibu kata tadi walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau zalamu, mereka menganiaya diri mereka, anfusahum mereka sendiri, zakarullah, mereka langsung mengingat Allah, fastaghfaru, lalu mereka mohon ampun li dzunubihim atas dosa mereka. Bapak Ibu, manusia pasti pernah salah Bapak Ibu. Dan Allah ingin penduduk surga itu Bapak Ibu mungkin saja salah dan bisa saja salah, tapi setelah salah langsung minta ampun. Lain Tuhan kerajaan Bapak Ibu salah pada manusia
langsung minta maaf sekali. Salah wajah Allah misalnya Bapak Ibu terlambat salah kepada Allah atau salah langsung minta ampun sekali. Tak ditunggu-tunggu dulu. Apa dah tunggu kalau wasariun capeklah. Nah, kemudian Allah mengatakan di sini walahum yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidaklah mereka terus menerus terhadap dosa setelah diminta ampun tidak mengajukan dosa oleh Bapak Ibu. Untuk mereka yang seperti ini apa kata Allah Bapak Ibu, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itu Bapak Ibu yang orang tadi, yang wasari itu tadi, apa kata Allah, mereka itu balasannya balasan mereka maghfiratun, ampunan min rabbihim, dari Tuhan mereka. Ali Imran 133 Allah suruh kita bersegera agar mendapatkan surga, yang surga itu telah bertakwa. Ali Imran 134 sampai 135 Allah dapatkan ciri-ciri orang bertakwa, dan di 132 Allah mengatakan orang bertakwa itu Allah berikan ampunan untuknya, Allah berikan surga untuknya, min tahtihal anhar, di bawahnya ada sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul 'amilin, dan sebaik-baik pahala untuk orang yang mengamalkan ini. Jadi Bapak Ibu, amalkan seamal-amalnya Bapak Ibu. Bila amalkan langsung kini amalkan Bapak Ibu. Camkan dalam diri kita jangan lupa Bapak Ibu, yang camkan mana? Itu kuncinya mana Bapak Ibu? Masuk kita penduduk surga. Bapak Ibu, biar sama-sama orang Bu, yang pula masuk ke dalam diri Bapak. Kami adalah penduduk surga yang masih berada di dunia. Camkan itu Bapak Ibu. Kalau itu kecil Bapak Ibu, insyaallah teramal. Dikawal selama-lama lalu hayal salam serang maknali tagakan awak penduduk surga yang masih berada di dunia, anak mungkin menikmati bakal langsung ke penduduk sekali. Awak sedang belajar ada itu dibunyi pepet orang. Awak kapan turun ke Merabu ya penduduk surga. Penduduk surga itu maaf, langsung dimaafkan sekali. Awak sedang belajar lagi juga menyuki orang. Awak apa? Awak orang di sini Yahudi orang, di Bangladesh orang. Awak melawan ya penduduk surga, anda jadi melawan. Anda beruntung Bapak Ibu diwacamkan kita penduduk surga yang masih berada di dunia. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana cara mendidik watak jiwa yang bebas? Karena sudah tahu yang dilakukan salah, tapi masih dilakukan. Nah, inilah Bapak Ibu, ini luar biasa pertanyaannya. Bapak Ibu ini tahu itu perintah salah, tapi tetap tunjukkan ajuan. Apa caranya supaya jadi kerajuan? Caranya Bapak Ibu katakan dalam diri kita penduduk surga yang masih berada di dunia. Kalau penduduk surga tak mungkin mengajukan dulu Bapak Ibu. Nah, tadi pagi ceramah tadi kan Ibu surah Jasiyah, hampir 5. Nah, itu gunanya Al-Quran. Baca Al-Quran tiap hari, baca sirah al-Quran tiap hari. Aku salah baca peserta boleh mah. Itu yang paling hebat banget Bapak Ibu. Untuk mengajukan itu pasur diri untuk tamat. Kan pernah kami sampai di situ Bapak Ibu. Kan ada orang di tengah matahari panen, Bapak Ibu, angin garang, jual kek semen 50 kilo di situ. Hari angin semen 50 kilo bisa di Bapak Ibu. Bapak bisa juga pasur rajo itu. Nggak ada rajo lain itu rajo dia perlu piti. Juga rajo di matahari angin semen 50 kilo terlalu di Bapak Ibu. Sementara apa? Takar ini tapi angin itu nak taluk oleh Bapak Ibu. Pokoknya taluk teknyo paso dirinya Bapak Ibu. Amal itu awak paso diri untuk baca Quran, awak paso diri untuk taat, insya Allah akan terhindar
apa dari kejadian itu. Jadi kesimpulannya bagaimana cara mendidik watak jiwa yang kebal karena sudah tahu yang dilakukan salah tapi masih dilakukan. Apa Allah kejadian Bapak Ibu disuruh sampai 25 Bapak Ibu dan cocok ayat itu benar bahaya banget di pagi kami sampaikan kan apa aja Allah afala aina man ittaqaza ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi. Adakah kamu melihat dia bertanya orang yang tahu kesalahan tapi yang tetap bersalah ada Allah risiko. Adakah kalian melihat orang-orang yang mengambil Tuhannya hawa nafsunya? Hawa nafsunya Tuhannya. Apa nanti suruh hawa nafsunya itu kerajuan itu Tuhannya. Tuhannya suruh salah tidak salah Bapak Ibu. Nah pasunya suruh tiduannya tidur. Nah, orang seperti ini apa kata Allah? Wa Allahu ala ilmi. Allah akan membiarkan dia sesat. Nah, jangan sampai itu beberapa dan Allah biar dia sesat. Wa khatama ala sam'ihi dan Allah menutup pendengarannya. Allah mengizinkan Allah yang menutup pendengarannya Bapak Ibu. Juga jangan heran Ibu. Orang azan itu lewatin saja itu. Azan orang lewatin saja. Nah caranya azan tidak ada tentuin. Aman apa itu oleh Bapak Ibu. Kemudian wakil ini hatinya Allah tentuin. Bayangkan udah bahaya kalau Allah membuangkan nafsu hatinya Allah tentuin. Dari bagian orang tua, udah membuka ibu kandungnya di pengadilan matinya tuh Bapak Ibu. Tuh pikir apa bisa tega membuka ibu kandungnya? Malah mengingat Allah menutup hatinya. Bahwa Allah tutup hatinya, dia menuhankan nafsunya. Untuk orang yang matanya tadi itu berhentilah Bapak itu lain. Sampai nanti kalau Allah khatam Allah tutup telinga, Allah tutup hatinya jadi awal itu Bapak Ibu. Dan Allah mengatakan di sini Bapak Ibu, "Famay yahdihi min ba'dillah." Maka siapakah yang mampu memberi petunjuk selain Allah? Maka hati-hatilah Bapak Ibu, jangan sampai Allah khatam gitu. Segeralah berhenti waktu bersalah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mentaubati sholat yang ditinggalkan semasa muda, bahkan sudah lupa dengan salat yang ditinggalkan. Jadi ini Bapak Ibu ada ulama mengatakan Allah itu Maha Pengampun. Serius benar wa minta untuk taubat atau kerajaan salat sampai mati. Biar ada orang mengijian, ulama mengijian sholat itu langsungnya digandur. Tidak bisa tinggal digandur. Nanti beberapa tahun orang meninggal sholat di kotor. Nah, ada orang yang mengamalkan itu Allah nanti yang dipulangkan ke Allah. Ada orang yakinnya Allah mengampuni dosa-dosa yang kamu, mulai kini taat ke Allah. Ada yang mengamalkan itu. Ada orang punya ragu, beko salat itu wajib, tak bisa diganti-gantian, tak bisa ditinggalkan dalam mukada. Setiap salat subuh rakaat, beko salat subuh cilai, berjemaah salat subuh cilai. Beko salat subuh jam rakaat, salat subuh rakaat cilai. Pokoknya dia yang Allah tahu. Selasa dulu ada yang mengamalkan itu. Ada pulang awak makan. Awak amalkan yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Kemudian awak salah siapa yang salah tersedia atau memang Allah mengamalkan, ada yang mengamalkan seperti ini. Salat rakaat saat itu salat 10 rakaat salat yang tiga terpulang kita Bapak Ibu. Hari ini peristiwa di Palestina butuh dukungan umat Islam. Tetapi Saudi Arabia tidak mendukung kemerdekaan Palestina. Apakah itu tanda kiamat? Ini pertanyaan. Ini Saudi Arabia mendukung kemerdekaan Palestina, mendukung. Coba lihat di Google Bapak Ibu. Kalau Saudi mendukung, kalau ada itu hoax Bapak Ibu. Cuman yang orang kenapa kalau orang Saudi Arabia tidak membantu dalam bentuk senjata? Itu yang orang pikir. Kenapa tidak lawan dengan senjata? Itu tidak tahu Bapak Ibu itu politik orang Saudi Arabia. Mereka mendengar isu-isunya Saudi Arabia ini, dia menjaga Masjidil Haram, dia menjaga Masjidil Haram, dan Nabawi jago mana, kalau diserang ke Israel dengan hancur Masjid Nabawi itu alasan. Tapi Allah yang tahu Bapak Ibu. Tidak bisa kita menjawab Bapak Ibu ya, tapi itu isu-isu yang kami dengar. Tapi mendukung Palestina mereka ya. Coba lihat di Google Bapak Ibu ya, cuma dia kok membiarkan tidak bersuara itu yang orang sayangkan. Terus mendukung Palestina mereka mendukung Bapak Ibu. Apakah kita dapat melihat merasakan bahwa kita sudah dekat dengan kematian?
Apakah kita dapat melihat, merasakan bahwa kita sudah dekat dengan kematian? Kalau tidak merasakan, Bapak Ibu merasakan bahwa dekatnya mati, Bapak Ibu. Kalau merasakan dekat kematian itu mudah aja, Bapak Ibu. Kalau rekan sekian orang lagi sonyo dokter, tapi tidak penting dari Bapak Ibu. Anggap selalu mati gini, Bapak Ibu. Salah subuh tadi, kamu tidak bisa ragu-ragu, kejadian ada dalam mati. Kau salah subuh terakhir. Ini selain saat terakhir, subuh pada berbeda. Nah, selain saat serius ini. Kau subuh berdua kan, subuh terakhir. Suruh kau yang dalam, kau masih duit. Suruh berdua, kau masih duit. Sampai akhirnya mati lah. Mati sudah, sholat. Pertanyaan kelima. Apa yang didahulukan, hutang atau sedekah? Hutang wajib, sedekah sunnah, apa itu hutang dulu? Ya, hutang wajib. Kalau orang meninggal hutang dari itu suruh bayarkan jihad itu hebat, Ibu. Berjihad itu suruh beri hisab, tapi orang yang mau hutang besar, tidak langsung nih Bapak Ibu. Itu hutang wajib. Pertanyaan ke-6. Bolehkah kita membandingkan antara dunia dan akhirat? Mohon penjelasannya bagaimana mengenai tentang perbedaan. Bolehkah kita membandingkan antara dunia dan akhirat? Boleh Bapak Ibu. Kalau gambaran tadi doa akhirat itu seluruh langit dan bumi. Allah hakikat orang bertakwa hanya di bertakwa Bapak Ibu. Jadi kalau 3 Bapak Ibu. Dan waktu rumah serancang-rancang sagak-gagalan itu 3. Oh sudah boleh. Dan urut Bapak Ibu 120 orang itu rumah serancang-rancang sagak-gagalannya. Viral rumah itu mati enggak Bu. 120 mudah-mudahan kami